Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami akan kembali 3 berita utama hari ini. Mengaku tak punya tempat tinggal dan mampu biaya hidup, ayah jual bayinya 25 juta rupiah. Sebuah rumah di Kabupaten Ogan Ilir ambruk hingga nyaris masuk ke Sungai Ogan. Seorang wanita lansia ditemukan tewas di perairan Sungai Musi, Palembang. Sesosok mayat ditemukan dalam karung di area persawahan di Kabupaten Musi, Banyuasin. Polisi membawa korban ke Rumah Sakit Bayangkara untuk diotopsi. Penemuan mayat. Warga Desa Ngula, Kecamatan Sanga, Desa Kabupaten Musi, Banyuasin, digemparkan oleh penemuan sosok mayat pria tanpa identitas di dalam karung. Korban ditemukan di area persawahan oleh salah satu warga yang melintas dan mencium aroma tak sedap. Saat ditemukan, korban dalam kondisi mengenaskan. Jasadnya membusuk dan sebagian tubuh dari kepala hingga pinggang berada di dalam karung. Sebelum ditemukan tewas, pihak keluarga telah melaporkan bahwa korban sudah tidak pulang sejak hari Minggu. Namun saat dicari, hanya sepeda motor miliknya yang ditemukan. Lokasi penemuan jenazah berjarak sekitar 1 km dari rumah korban. Kondisi korban yang tewas tak wajar membuat polisi membawa jasad korban ke Rumah Sakit Bayangkara, Palembang untuk diotopsi. Korban bernama Rocky Marciano, pria berumur 37 tahun yang sehari-hari bekerja serabutan. Tidak pernah. Untuk di kita keluarga ini, tidak pernah terdengar dia berantem. Ada musuhan, tidak pernah ada tahu. Jadi hari keempat ketemunya? Hari keempat. Polisi telah melakukan olah tempat kejadian perkara dan memeriksa sejumlah saksi dan mencari sejumlah alat bukti. Melihat kondisi tewasnya korban tak wajar, polisi menduga korban tewas dibunuh. Indikasinya pembunuhan, Pak? Ini masih didalami lebih lanjut, namun memang pada saat ditemukannya dalam kondisi memang tidak wajar ya. Namun untuk bisa membuktikan ini karena tindak pidana, baik pembunuhan dan sebagainya, nanti keterangan ahli yang akan menjawab ya hasil dari otopsi tersebut. Saat ini tim Jatanras Polda Sumatera Selatan diterjunkan ke Kabupaten Musi, Banyuasin, bergabung dengan Satreskrim Polres Musi, Banyuasin guna mengungkap peristiwa ini. Muhammad Ardi melaporkan dari Palembang. Seorang lansia ditemukan tewas membusuk di dalam kamarnya. Tetangganya curiga usai tak ada aktivitas dari rumah lansia yang tinggal sendirian tersebut. Mobil ambulan telah terparkir di depan rumah dan petugas kepolisian membawa kantong jenazah keluar rumah. Tommy Pohan, seorang pria berusia 56 tahun, yang diketahui tinggal sendirian di rumahnya, ditemukan tewas. Lokasi rumah itu tepatnya di Jalan Kebun Bunga, Kecamatan Sukarami, Palembang. Sebelumnya tetangga curiga lantaran tidak ada aktivitas dari rumah itu 2 hari terakhir. Selain itu, pakaian korban yang masih tergantung di jemuran selama 2 hari terakhir tak kunjung diangkat. Warga sekitar lalu mengintip ke dalam rumah yang kemudian langsung mencium aroma tak sedap. Pintu pun langsung dijebol dan korban ditemukan tewas. RT bersama-sama membuka rumah tersebut dan benar ditemukan bahwa almarhum Bapak Tommy, Pak ya, almarhum Tommy ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Untuk saat ini sedang didalami, namun dari tanda-tanda kekerasan sementara dari pengecekan kita dan olah TP/TKP tadi belum ditemukan, namun akan kita dalami lagi. Kita berikan pengantar visum ke Rumah Sakit Umum Bayangkara. Kemudian untuk barang-barang berharga milik korban, motor, dompet maupun HP semuanya lengkap. Polisi pun langsung mengevakuasi jenazah korban ke Rumah Sakit Bayangkara, Palembang guna pemeriksaan otopsi. Belum diketahui penyebab pasti meninggalnya korban. Hingga saat ini polisi masih melakukan penyelidikan. Muhammad Ardi melaporkan dari Palembang. Sesosok jasad perempuan ditemukan mengapung di aliran sungai irigasi di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Diduga korban merupakan seorang wanita yang mengalami gangguan jiwa.
Jasad perempuan ditemukan mengapung di aliran sungai irigasi. Korban diperkirakan berusia 38 tahun itu pertama kali ditemukan oleh seorang warga yang akan memancing. Warga lantas melapor temuan mayat itu ke aparat kepolisian. Petugas yang datang ke lokasi berupaya mengevakuasi tubuh korban dari sungai. Saat ditemukan, wanita itu memiliki ciri mengenakan baju batik berwarna merah dan rok berwarna hitam. Diduga korban merupakan warga desa Sri Bantolo, Kecamatan Belitang 2, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur bernama Dewi Sartika. Korban selama ini dikenal memiliki gangguan jiwa. Benar bahwa masyarakat yang tenggelam di irigasi Nusamasi tadi masyarakat desa Sri Bantolo karena dia ada gangguan jiwa. Pada hari ini kami bertemu dengan Kapolsek dan anggotanya, kami akan membawa pulang jenazah yang ada di Rumah Sakit Umum Gumawang. Guna mengetahui penyebab pasti kematiannya, jasad korban dibawa polisi ke RSUD Ogan Komering Ulu Timur untuk dilakukan autopsi. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Seorang wanita lansia ditemukan tewas di perairan Sungai Musi, Palembang. Korban ditemukan oleh warga yang sedang memancing ikan di tepi sungai. Petugas Satpol Air Polrestabes Palembang mengevakuasi sesosok mayat menggunakan kapal cepat di kawasan dermaga Pelabuhan Bumbaru, Palembang. Sebelumnya ada seorang pemancing yang melaporkan penemuan sesosok mayat yang mengapung di perairan sungai di Kecamatan Ilir Timur 2, Kota Palembang. Saat ditemukan, kondisi korban belum membengkak. Diduga korban tenggelam hingga terbawa arus baru beberapa jam. Setelah diperiksa sidik jari, identitas korban diketahui bernama Masnah, 65 tahun. Hingga kini belum diketahui penyebab korban tewas hingga ditemukan mengapung. Dari identifikasi yang bernama Masina, beralamat di Pasundan, Kelurahan Kalidoni, umur 65 tahun. Dugaan awal apa nih penyebab? Kalau untuk sementara ini kita dugaan awal ini ya dia matinya di tenggelam di Sungai Musi, tapi apa penyebabnya kita belum tahu persis. Guna kepentingan forensik, jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Palembang untuk pemeriksaan visum. Polisi masih menyelidiki kasus temuan mayat wanita lansia di perairan Sungai Musi ini. Muhammad Ardi melaporkan dari Palembang. Laporan tadi mengakhiri berita Sumatera Selatan hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Saya Agi Kurnia Sandi berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.